Dalam kehidupan, tidak ada seorang pun yang benar-benar luput dari kejatuhan. Ada masa ketika hidup terasa gelap, langkah terasa berat, dan harapan seolah menjauh. Dalam kondisi seperti ini, ajaran Buddha hadir bukan sebagai penghakiman, melainkan sebagai cahaya yang lembut, menuntun manusia untuk memahami penderitaan, bukan melawannya dengan amarah atau penyangkalan. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian alami dari kehidupan. Jatuh terlalu dalam bukanlah tanda kegagalan mutlak, melainkan undangan untuk melihat hidup dengan kebijaksanaan yang lebih jernih. Ketika kita berhenti melawan kenyataan dan mulai memahami sebab musabab penderitaan, di sanalah awal perubahan sejati dimulai. Menata ulang hidup bukan tentang menjadi sempurna kembali, melainkan tentang kembali selaras dengan diri sendiri. Dalam Dhamma, pemulihan batin tidak terjadi melalui paksaan, tetapi melalui kesadaran, kesabaran, dan welas asih terhadap diri sendiri. Setiap langkah kecil yang disadari adalah bagian dari jalan tengah yang diajarkan Buddha. Dalam video ini, Rakit Tua akan mengajak Anda merenungkan 7 cara menata ulang hidup setelah jatuh terlalu dalam, dengan menjadikan ajaran Buddha sebagai landasan batin. Bukan untuk menghapus luka seketika, tetapi untuk menumbuhkan kebijaksanaan agar luka itu tidak lagi menguasai hidup. Mari telusuri ajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 7 cara menata ulang hidup setelah jatuh terlalu dalam. Pertama, menerima keadaan dengan jujur. Dalam ajaran Buddha, penerimaan bukanlah sikap pasrah tanpa usaha, melainkan keberanian untuk melihat kenyataan tanpa topeng. Banyak orang jatuh terlalu dalam bukan semata karena masalah yang dihadapi, tetapi karena penolakan batin terhadap kenyataan itu sendiri. Kita ingin terlihat kuat, ingin tampak baik-baik saja, padahal batin sedang terluka. Buddha mengajarkan bahwa selama kita menolak untuk mengakui luka, penderitaan akan terus berlipat ganda. Menerima keadaan dengan jujur berarti berani berkata dalam hati, "Ya, hidupku sedang runtuh, dan aku sedang menderita." Kalimat sederhana ini sering terasa menakutkan, tetapi justru di sanalah awal pembebasan. Dalam kehidupan nyata, banyak orang terus memaksakan senyum, menunda pengakuan, dan akhirnya kelelahan secara batin. Penerimaan menghentikan sandiwara batin yang melelahkan dan mengembalikan kejujuran terhadap diri sendiri. Buddha menjelaskan bahwa penderitaan tidak hanya datang dari peristiwa, tetapi dari perlawanan terhadap peristiwa itu. Saat kita menolak kenyataan, batin seperti orang yang terjebak dalam pasir hisap, semakin melawan, semakin tenggelam. Sebaliknya, ketika kenyataan diterima apa adanya, batin mulai tenang. Ketika tenang, penderitaan tidak lagi menekan dari segala arah, melainkan bisa diamati dengan jernih. Dalam kehidupan sehari-hari, penerimaan membuat kita berhenti menyalahkan diri, orang lain, atau keadaan. Kita tidak lagi menghabiskan energi untuk bertanya mengapa ini terjadi padaku, tetapi mulai bertanya apa yang bisa kupelajari dari ini. Perubahan sudut pandang ini sangat penting, karena dari sinilah batin berhenti berperang dan mulai bekerja sama dengan realitas. Dari penerimaan yang jujur, kebijaksanaan perlahan tumbuh. Kita mulai melihat bahwa kejatuhan bukan akhir dari hidup, melainkan titik awal untuk memahami diri lebih dalam. Buddha mengajarkan bahwa kebangkitan batin tidak lahir dari penyangkalan, tetapi dari keberanian untuk duduk bersama kenyataan, apapun rasanya. Ketika kenyataan diterima, langkah untuk bangkit tidak lagi didorong oleh kepanikan, melainkan oleh kesadaran yang tenang dan penuh arah. Kedua,
memulai dari hal-hal kecil. Setelah berani menerima kenyataan dengan jujur, langkah berikutnya dalam menata ulang hidup adalah tidak tergesa-gesa ingin berubah besar. Dalam ajaran Buddha, penderitaan sering bertambah karena keinginan untuk segera keluar dari keadaan sulit. Saat hidup jatuh terlalu dalam, bayangan tentang hidup yang seharusnya justru menjadi beban baru. Karena itu, Buddha mengajarkan untuk kembali ke langkah paling sederhana, melakukan apa yang bisa dilakukan saat ini. Perubahan besar tidak pernah lahir dari lompatan yang dipaksakan, tetapi dari niat kecil yang dijaga terus-menerus dengan kesadaran. Seperti orang yang menyeberangi sungai, ia tidak melompat ke seberang, melainkan berpijak pada batu demi batu. Dalam kehidupan nyata, ketika batin sedang rapuh, memaksa diri untuk segera pulih justru membuat kita semakin lelah dan kecewa pada diri sendiri. Memulai dari hal-hal kecil adalah bentuk kebijaksanaan, bukan kelemahan. Merapikan tempat tidur, bangun lebih teratur, menyelesaikan satu tugas sederhana, atau sekadar menjaga pola napas adalah langkah-langkah nyata menata ulang hidup dari dasar. Dalam Dhamma, tindakan sederhana yang dilakukan dengan penuh kesadaran memiliki kekuatan menenangkan batin dan mengembalikan rasa kendali yang sempat hilang. Langkah kecil menumbuhkan kepercayaan diri secara alami. Setiap keberhasilan sederhana memberi pesan pada batin bahwa hidup belum berakhir dan masih bisa diarahkan. Dari sinilah kestabilan batin mulai terbentuk kembali. Kita tidak lagi melihat hidup sebagai tumpukan masalah besar, tetapi sebagai rangkaian momen kecil yang bisa dijalani satu persatu. Buddha mengajarkan bahwa kehidupan sejati selalu terjadi saat ini, bukan pada gambaran besar di masa depan. Dengan memulai dari hal-hal kecil, kita belajar hadir sepenuhnya di momen sekarang. Perlahan, tanpa disadari, hidup yang jatuh terlalu dalam mulai tertata kembali, bukan melalui perubahan drastis, tetapi melalui kesetiaan pada langkah-langkah kecil yang dijalani dengan sadar dan penuh ketekunan. Ketiga, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Tantangan berikutnya adalah menjaga arah batin agar tidak kembali terseret oleh kegelisahan. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan tidak hanya berasal dari peristiwa, tetapi dari keterikatan pada sesuatu yang berada di luar kuasa kita. Saat hidup jatuh terlalu dalam, batin sering ingin mengendalikan segalanya sekaligus, dan ketika itu tidak mungkin, muncullah keputusasaan. Dalam kehidupan nyata, pikiran mudah terjebak pada penyesalan masa lalu, kata-kata yang seandainya tidak diucapkan, keputusan yang seandainya berbeda, atau pada ketakutan akan masa depan yang belum terjadi. Buddha mengingatkan bahwa kedua arah ini sama-sama menguras batin, karena keduanya tidak bisa diubah pada saat ini. Satu-satunya wilayah yang sungguh berada dalam kendali adalah bagaimana kita menyikapi momen sekarang. Memusatkan perhatian pada pikiran, ucapan, dan tindakan saat ini adalah praktik kesadaran yang membumi. Kita mungkin tidak bisa mengubah keadaan, orang lain, atau hasil yang telah terjadi, tetapi kita selalu bisa memilih untuk tidak menambah penderitaan melalui reaksi batin yang berlebihan. Dengan mengendalikan respons, kita menghentikan arus penderitaan yang sebelumnya mengalir tanpa kendali. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan, membuat langkah-langkah kecil yang telah kita mulai menjadi lebih bermakna. Setiap pilihan sadar, menahan diri dari pikiran menyalahkan, memilih ucapan yang lembut, atau melakukan satu tindakan baik, perlahan membangun rasa percaya diri. Dari sinilah ketenangan tumbuh, bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena batin tidak lagi ditarik ke segala arah. Buddha mengajarkan bahwa kebebasan batin tidak terletak pada menguasai dunia, melainkan pada menguasai diri sendiri.
Ketika kita belajar fokus pada apa yang bisa dikendalikan, kita berhenti merasa menjadi korban keadaan. Hidup yang sebelumnya terasa runtuh, perlahan menjadi ruang latihan kebijaksanaan, tempat di mana kejatuhan justru membimbing kita pada kesadaran yang lebih dalam dan hati yang lebih kokoh. Keempat, menyusun prioritas hidup. Setelah batin mulai tenang melalui penerimaan, langkah kecil, dan fokus pada kendali diri, muncullah ruang untuk melihat hidup dengan lebih jernih. Dalam ajaran Buddha, kejernihan batin adalah salah satu syarat menuju kebijaksanaan. Ketika hidup jatuh terlalu dalam, kekacauan sering bukan karena terlalu banyak masalah, melainkan karena kita tidak tahu mana yang harus dipegang dan mana yang perlu dilepaskan. Menyusun prioritas bukan sekadar membuat daftar hal penting, melainkan latihan memilah antara kebutuhan sejati dan dorongan batin yang lahir dari nafsu atau ketakutan. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan sering muncul karena kita mengejar terlalu banyak hal sekaligus. Pengakuan, keamanan, kepastian, padahal batin belum cukup kuat untuk menampung semuanya. Dalam kondisi jatuh, mencoba memperbaiki segalanya justru membuat batin semakin lelah. Dalam kehidupan nyata, menyusun prioritas berarti berani bertanya dengan jujur. Apa yang paling perlu dipulihkan saat ini? Bukan apa yang terlihat penting di mata orang lain, tetapi apa yang sungguh menopang keberlangsungan hidup dan ketenangan batin. Kadang jawabannya sederhana, kesehatan, stabilitas emosi, atau keutuhan relasi, namun sering terabaikan karena kita terjebak pada tuntutan luar. Ketika prioritas menjadi jelas, energi batin tidak lagi tersebar ke banyak arah. Kita berhenti berlari tanpa tujuan dan mulai berjalan dengan kesadaran. Setiap langkah terasa lebih ringan, karena tidak lagi dibebani oleh keharusan menyenangkan semua pihak atau memenuhi semua ekspektasi. Dari sini, hidup mulai tertata bukan karena masalah hilang, tetapi karena batin tahu kemana harus melangkah. Buddha mengajarkan bahwa hidup yang selaras adalah hidup yang sederhana namun sadar. Dengan menyusun prioritas, kita belajar melepaskan yang tidak perlu dan merawat yang esensial. Dalam proses inilah pemulihan menjadi nyata, bukan sebagai perubahan besar yang mencolok, tetapi sebagai kedamaian yang perlahan menetap di dalam hati, menuntun kita keluar dari kejatuhan menuju arah hidup yang lebih jernih. Kelima, belajar dari kesalahan. Setelah hidup mulai tertata melalui penerimaan, langkah kecil, fokus kendali diri, dan kejelasan prioritas, kita sampai pada titik yang sering paling berat, berhadapan dengan kesalahan diri sendiri. Dalam ajaran Buddha, menghadapi kesalahan bukan untuk menghakimi diri, melainkan untuk memahami sebab dan kondisi yang melahirkannya. Tanpa pemahaman ini, penataan hidup hanya menjadi perbaikan di permukaan, bukan perubahan dari akar. Buddha tidak pernah mengajarkan kebencian terhadap diri. Rasa bersalah yang berlarut justru merupakan bentuk keterikatan lain, keterikatan pada citra diri yang seharusnya sempurna. Dalam kehidupan nyata, banyak orang jatuh terlalu dalam bukan hanya karena kesalahan, tetapi karena terus memukul diri sendiri atas kesalahan itu. Padahal, batin yang terluka tidak akan sembuh dengan hukuman, melainkan dengan pengertian. Belajar dari kesalahan berarti berani menengok ke dalam dengan jujur dan lembut. Kita mulai bertanya, keinginan apa, ketakutan apa, atau ketidaksadaran apa yang membawaku ke sini? Pertanyaan ini bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk mengenali pola batin yang selama ini berjalan tanpa disadari. Dari pengenalan inilah kebijaksanaan tumbuh secara alami. Ketika sebab-sebab kejatuhan dipahami, kita berhenti mengulang pola yang sama.
Kesalahan yang dulu terasa memalukan perlahan berubah menjadi penunjuk arah. Kita tidak lagi menghindarinya, tetapi menjadikannya cermin untuk melangkah dengan lebih hati-hati dan sadar. Disinilah pendewasaan batin terjadi, bukan dengan menghapus masa lalu, melainkan dengan memaknainya. Buddha mengajarkan bahwa kebijaksanaan lahir dari pengalaman yang dipahami, bukan dari hidup yang tanpa celah. Menata ulang hidup setelah jatuh terlalu dalam bukan berarti menjadi manusia baru yang sempurna, tetapi menjadi manusia yang lebih sadar. Luka mungkin tetap ada, tetapi tidak lagi membutakan. Kesalahan tetap tercatat, tetapi tidak lagi membelenggu. Dari sanalah hidup bergerak maju dengan hati yang lebih matang dan jernih. Keenam, menjaga kesehatan fisik dan emosi. Setelah batin belajar menerima, memilah prioritas, dan memaknai kesalahan, tibalah saatnya menyadari bahwa kebangkitan tidak hanya terjadi di tingkat pikiran, tetapi juga di tubuh. Dalam ajaran Buddha, tubuh dan batin tidak pernah berdiri terpisah. Kelelahan fisik yang diabaikan akan memengaruhi kejernihan batin, dan luka batin yang dipendam akan menemukan jalannya melalui tubuh yang melemah. Buddha mengajarkan jalan tengah, tidak memanjakan diri secara berlebihan, namun juga tidak menyiksa diri dengan pengabaian. Dalam kehidupan nyata, banyak orang yang sedang jatuh justru memperlakukan dirinya dengan keras. Kurang tidur, makan sembarangan, memaksa diri tetap kuat, seolah-olah kelemahan harus disembunyikan. Padahal, batin yang ingin bangkit membutuhkan tubuh yang cukup dirawat agar mampu menopang proses pemulihan. Menjaga kesehatan fisik bukan sekadar urusan kebiasaan, tetapi latihan kesadaran. Tidur yang cukup, makan dengan penuh perhatian, dan memberi jeda untuk bernapas adalah cara sederhana kembali hadir dalam hidup. Setiap tindakan merawat tubuh adalah pesan lembut pada batin bahwa diri ini layak dijaga, meski sedang jatuh dan belum pulih sepenuhnya. Demikian pula dengan emosi. Dalam Dhamma, emosi tidak dimusuhi dan tidak ditelan mentah-mentah, melainkan disadari. Memberi ruang bagi sedih, kecewa, atau takut untuk hadir tanpa dihakimi adalah bentuk welas asih yang mendalam. Ketika emosi diterima, ia tidak lagi menekan dari dalam, tetapi perlahan mereda dengan sendirinya. Ketika tubuh dan batin dirawat dengan kelembutan, langkah menata ulang hidup menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Kita tidak lagi berjalan dengan sisa-sisa tenaga, tetapi dengan kesadaran yang utuh. Buddha mengajarkan bahwa kebangkitan sejati bukan tentang menjadi kuat dengan paksa, melainkan tentang pulih dengan penuh perhatian. Dari perawatan inilah, hidup yang pernah runtuh mulai berdiri kembali, perlahan, tenang, dan lebih manusiawi. Ketujuh, bersabar dan percaya proses karma. Setelah tubuh dan batin mulai dirawat dengan kesadaran, perjalanan menata ulang hidup memasuki tahap yang paling sunyi sekaligus paling menentukan, menunggu dengan sadar. Buddha mengajarkan bahwa tidak semua perubahan langsung tampak di permukaan. Ada proses yang bekerja diam-diam, seperti akar yang tumbuh di dalam tanah sebelum pohon terlihat kokoh. Pada tahap ini, kesabaran bukan lagi sekadar menahan diri, melainkan bentuk kepercayaan mendalam pada hukum kehidupan. Dalam ajaran Buddha, segala sesuatu terjadi karena sebab dan kondisi. Tidak ada hasil yang muncul tanpa proses, dan tidak ada proses yang sia-sia bila dijalani dengan niat benar. Saat hidup jatuh terlalu dalam, kita sering ingin segera melihat hasil sebagai tanda bahwa usaha kita tidak sia-sia. Namun justru keinginan inilah yang sering membuat batin gelisah dan mudah menyerah ketika perubahan belum tampak. Percaya pada proses karma,
berarti memahami bahwa setiap pikiran baik, setiap niat tulus, dan setiap langkah kecil yang sadar sedang menanam benih. Mungkin hari ini belum ada hasil yang terlihat, tetapi benih itu sedang bekerja dalam keheningan. Kesadaran ini menenangkan batin, karena kita tidak lagi mengukur nilai diri dari hasil cepat, melainkan dari ketekunan berjalan di jalan yang benar. Buddha pernah mengumpamakan kehidupan seperti seorang petani. Seorang petani yang bijaksana tidak menarik tanaman agar cepat tumbuh. Ia menyiapkan tanah, menanam benih, menyiram, dan menjaga dari hama. Setelah itu, ia bersabar menunggu musim. Jika ia memaksa menarik batangnya, tanaman justru akan rusak. Demikian pula hidup, pemulihan tidak bisa dipaksa, hanya bisa dirawat dengan kesabaran. Dalam kehidupan nyata, bersabar berarti tetap melangkah meski hati belum sepenuhnya pulih, tetap berbuat baik meski hasil belum terlihat, dan tetap setia pada latihan batin meski kelelahan kadang datang. Kesabaran ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang lahir dari pemahaman bahwa hidup sedang bergerak, meski perlahan dan tanpa sorak. Buddha mengajarkan bahwa kebebasan batin tumbuh dari kepercayaan pada proses yang benar. Ketika kita bersabar dan percaya pada hukum karma, hidup yang pernah jatuh terlalu dalam tidak lagi terasa sia-sia. Ia berubah menjadi ladang pembelajaran, tempat kebijaksanaan bertumbuh. Dari kesetiaan pada langkah kecil dan kesabaran yang hening, lahirlah arah hidup baru, lebih tenang, lebih matang, dan lebih selaras dengan Dhamma. Menata ulang hidup setelah jatuh terlalu dalam bukanlah perjalanan yang instan, tetapi perjalanan batin yang penuh makna. Dalam ajaran Buddha, kebangkitan sejati bukan diukur dari seberapa cepat kita pulih, melainkan seberapa dalam kita memahami penderitaan dan melepaskan keterikatan yang menyakitkan. Ketika kita berhenti melawan kenyataan dan mulai berjalan dengan kesadaran, hidup perlahan menemukan ritmenya kembali. Luka tidak selalu hilang, tetapi tidak lagi menguasai arah hidup. Dari sanalah ketenangan sejati mulai tumbuh. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk bangkit, selama mau melihat dengan jujur, melangkah dengan sabar, dan merawat batin dengan welas asih. Jatuh terlalu dalam bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Pada akhirnya, hidup yang ditata ulang bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang dijalani dengan kebijaksanaan. Dari kejatuhan, lahirlah kejernihan. Dari penderitaan, tumbuh kedewasaan. Dan dari kesadaran, manusia menemukan jalan pulang menuju kedamaian batin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.